Tahukah Anda kalau hingga Maret 2023 kemarin, utang luar negeri Indonesia sudah menyentuh angka 7.800 triliun rupiah. Bahkan jika dihitung-hitung dengan jumlah seluruh penduduk Indonesia, per kepala ini menanggung utang luar negeri masing-masing adalah 28,8 juta rupiah. Anda di rumah sedang menyaksikan ini, Anda memiliki utang 28,8 juta rupiah untuk utang luar negeri Indonesia. Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau bahas satu topik ekonomi yang sering banget disalahartin sama masyarakat dan pemberitaan yang beredar. Gak jarang topik ini juga dipolitisasi buat giring opini tertentu. Tapi sayangnya pembahasan topik ini seringkali cuma sepotong-potong dan gak tuntas. Pada akhirnya ada banyak banget kesalahpahaman yang meluas di masyarakat. Yap, topik yang mau aku bahas kali ini adalah utang negara Indonesia. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih, kalau video ini nggak disponsorin sama pihak manapun. Dimana tim Ngomu juga bukan mau membenarkan atau nyalahin situasi utang negara Indonesia saat ini. Di video ini kami mau nyoba ngupas topik ini senetral-netralnya. Sebetulnya gimana sih situasi utang negara Indonesia saat ini? Apa aja komponen-komponen utang itu? Dan gimana cara ngukur kondisi utang negara dengan pendekatan yang lebih tepat? Kalau tentang kondisi utang negara saat ini masih wajar atau udah mencemaskan, penilaian itu bakal aku balikin lagi ke opini kalian masing-masing. Jadi tonton videonya sampai selesai ya, biar kita semua tuh lebih paham situasinya. Habis itu baru deh kita diskusi opini kita di kolom komentar. Langsung aja yuk kita bahas gimana sih kondisi utang negara kita saat ini. Per 31 Mei 2023, jumlah utang Indonesia udah mencapai 7.787,5 triliun rupiah. Dan bisa dibilang jumlah utang negara ini emang terus naik dari tahun ke tahun. Kita lihat deh di era dua pemerintahan terakhir, di era PSBY dan era Pak Jokowi. Di era Presiden Jokowi, utang kita naik sekitar 5.000 triliun sejak tahun 2014. Di mana tahun 2014 lalu, jumlahnya itu masih di angka 2.608 triliun rupiah. Itu artinya dalam 9 tahun terakhir, utang Indonesia meningkat sekitar 3 kali lipat. Sementara di era Presiden SBY juga terjadi peningkatan jumlah utang negara. Dari yang tadinya 1.298 triliun di tahun 2004, naik sekitar 2 kali lipat jadi 2.608 triliun di tahun 2014. Wah, kalau dilihat dari polanya, kok jumlah utang kita makin nambah terus ya dari tahun ke tahun? Nah, sebelum kita masuk ke situ, aku mau jelasin dulu nih, sebetulnya komponen utang negara itu apa aja sih? Apa semua utang negara itu keluar negeri? Sebetulnya negara ini utang ke siapa sih? Oke, sekarang kita lihat laporan Kemenke di APBN kita edisi Juni 2023. Saat ini dari 7.787 triliun utang negara, ternyata 6.934 triliun atau sekitar 89% diantaranya berasal dari penjualan surat berharga negara atau SBN. Dan cuma 829 triliun atau 10,6% aja nih yang berupa pinjaman ke luar negeri. Sampai sini aku harap kita jadi lebih tahu ya. Komponen utang negara itu ternyata mayoritas bukan pinjaman ke luar negeri, tapi justru dari penjualan SBN. Emang SBN itu apa sih? Buat yang belum tahu, SBN ini adalah surat berharga negara yang dijual mayoritas ke masyarakat Indonesia dan dirilis setiap beberapa bulan sekali, mulai dari ORI, SBR, ST, Sukuk, obligasi FR, dan lain-lain. Terus pertanyaannya sekarang, siapa aja sih yang beli SBN negara kita? Pihak asing atau rakyat kita sendiri ya? Kita bisa lihat laporannya di website resmi. Pertanggal 6 Juli 2023 di sini kelihatan nih, 31% SBN kita dimilikin sama perbankan, 17,3%-nya dimilikin sama BI, 20,5% dimilikin sama manajer investasi, asuransi, dan dana pensiun, 6,6%-nya dimilikin sama individu, dan cuma 15% doang yang dimiliki sama asing termasuk pemerintah dan bank sentral luar negeri yang sekitar 4%. Jadi bisa dibilang mayoritas pemilik SBN adalah entitas di dalam negeri kita sendiri. Nah, sampai sini aku harap kita jadi lebih paham ya gimana sih komposisi utang negara kita, berapa banyak yang pinjaman ke luar negeri dan berapa banyak yang ke dalam negeri. Sekarang kita masuk ke pertanyaan, apa utang 7.700 triliun itu masih bisa dibilang sehat? Dan buat apa sih kita ngutang sebanyak itu? Nah, buat bisa nilai apakah utang dalam skala negara itu masih wajar atau sehat, kita perlu nih ngebandingin sama indikator lain. Salah satu indikator yang dianggap cukup akurat adalah dengan ngebandingin utang sama GDP atau PDB. Dengan ngebandingin sama GDP, kita bisa ngeliat gitu ya perbandingan utang negara sama kemampuan produktivitas negara secara keseluruhan.
Indikator ini namanya debt to GDP. Makin besar angkanya, artinya utangnya tuh makin gak sehat. Dan makin kecil angkanya, artinya utangnya makin sehat. PDB Indonesia sendiri ada di 19.500 rupiah. Dengan utang sekitar 7.700 triliun, maka rasio utang kita terhadap GDP ada 37,85%. Sekarang pertanyaannya, apa rasio utang 37,8% ini bisa dibilang masih oke? Jawabannya bisa macam-macam nih. Yang pertama, angka ini emang masih di bawah batas maksimal yang ditetapin sama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu 60% dari PDB. Yang kedua, kalau misalnya kita bandingin sama negara-negara dengan ekonomi yang mirip, katakanlah negara-negara G20, rasio utang Indonesia terhadap GDP bisa dibilang cukup kecil nih kalau misalnya dibandingin sama negara-negara G20 lain. Tapi kalau dilihat dari trennya, rasio utang Indonesia bisa dibilang terus meningkat lumayan signifikan dari tahun ke tahun. Terutama sejak tahun 2015 dan tahun 2020 buat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Padahal kalau dilihat tren pasca krismon sejak tahun 2000 sampai 2012, tren rasio utang Indonesia tuh terus menurun. Oke, ada satu lagi nih indikator yang menarik buat menilai kondisi utang negara kita. Namanya debt to service ratio. Rasio ini ngebandingin pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri sama penerimaan ekspor kita. Makin besar angkanya, makin jelek nih kondisi utang kita. Makin kecil angkanya berarti makin sehat kondisi utang kita. Dari data yang dikeluarin sama BI, rasio utang terhadap penerimaan ekspor kita terus ngalamin penurunan selama 9 tahun terakhir. Artinya kondisi utang kita makin sehat gitu ya. Dimana tahun 2016 sempat di 35%, sementara di kuartal 1 2023 udah turun nih jadi cuma 16,25%. Itu artinya beban pembayaran cicilan dan bunga utang kita terus ngalamin penurunan kalau misalnya dibandingin sama penerimaan ekspor negara kita. Ada yang tahu nggak kenapa sih trennya makin sehat? Jawabannya karena pemerintah terus nurunin porsi utang luar negeri dan memperbanyak utang ke dalam negeri lewat penjualan SBN. Kalau misalnya dilihat dari nota keuangan APBN 2023, pembiayaan SBN dari 3.600 triliun di tahun 2018 naik pesat nih jadi 6.300 triliun per Juni 2022. Sedangkan pinjaman luar negeri angkanya cenderung segitu-gitu aja sejak tahun 2018. Bahkan cenderung turun nih kalau misalnya dilihat dari tahun 2020. Jadi bisa dibilang kenaikan utang Indonesia yang terkesan tinggi ini sebetulnya didominasi sama penerbitan SBN setiap tahun, alias ngutang ke rakyat dan institusi keuangan dalam negeri sendiri, bukan utang ke luar negeri. Dengan begini sebetulnya kita bisa ngelihat bahwa pemerintah tuh berusaha buat ngejaga dua jenis risiko. Yang pertama risiko fluktuasi nilai mata uang yang bikin nilai utangnya jadi makin mahal. Dan yang kedua tuh risiko capital outflow yang bikin aliran dana kita keluar terus ke luar negeri buat bayar utang sama bunganya. Dengan memperbanyak porsi pembiayaan lewat SBN, kita tuh jadi terhindar dari risiko utang yang makin numpuk karena kurs dolar yang makin naik. Di sisi lain kita juga ngejaga perputaran uang supaya tetap berputar di Indonesia. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang kenapa sih kita masih perlu ngutang dan nerbitin SBN terus-terusan? Kan udah ada pajak dan penerimaan devisa negara yang katanya udah surplus. Buat bisa jawab itu, kamu perlu tahu dulu nih gimana sih komposisi penerimaan negara buat bisa ngebiayain berbagai proyek pembangunan dan program-program lain. Prinsipnya pemerintah itu punya 3 sumber pembiayaan. Yang satu yang pasti dari pajak ya. Yang kedua itu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, kayak dividen BUMN dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah pembiayaan dari utang kayak penjualan SBN ini. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita harus ngutang? Jawaban gampangnya ya karena penerimaan dari pajak dan non-pajak itu nggak cukup gitu buat bisa ngebiayain semua rencana program pemerintah. Yap, udah jadi rahasia umum kalau pemasukan pajak negara kita sangat kurang dan jauh di bawah ideal. Ini bisa kita lihat dari angka tax ratio kita yang rendah banget. Tax ratio ini adalah angka yang ukur perbandingan penerimaan pajak sama pendapatan domestik bruto atau PDB suatu negara. Sejak tahun 2008, tax ratio kita terus ngalamin penurunan dari 13% jadi 9,1% di tahun 2021. Sebagai perbandingan nih, rata-rata di negara Asia Pasifik itu punya tax ratio sebesar 19%. Dan negara OECD punya tax ratio sebesar 33,5%. Di antara negara Asia Pasifik, Indonesia tuh nempatin urutan terendah ketiga dalam rasio penerimaan pajak ini. Padahal menurut IMF, tax ratio yang ideal itu adalah minimal 15% buat bisa ngejamin tersedianya dana yang cukup untuk ngelakuin pembangunan berkelanjutan tanpa harus nambah utang negara.
Dengan penerimaan pajak dan ketaatan pajak yang masih sangat rendah dari ideal, ya gimana Indonesia bisa ngebiayain semua programnya? Jalan keluarnya ya dari penjualan SBN alias ngutang ke masyarakat dan institusi keuangan. Di sisi lain, Indonesia adalah negara yang sangat luas dan masih banyak daerah yang belum memenuhi standar kelayakan fasilitas umum, di mana pembangunan jalan, tol, jembatan, jaringan listrik, internet, air bersih, dan fasilitas kesehatan adalah hal yang sangat fundamental dalam pembangunan negara buat bisa nunjang pemerataan ekonomi sampai ke daerah-daerah. Selain itu, negara juga punya banyak tuntutan beban pengeluaran rutin yang besar banget. Salah satunya adalah subsidi BBM yang sangat membebani anggaran negara, di mana tahun 2022 lalu aja jumlah subsidinya sampai tembus 500 triliun rupiah. Direktur Surat Utang Negara Kemenke Kang Denny Ridwan pernah nyatain nih, kalau kita sebenarnya bisa berhenti ngutang asalkan subsidi BBM dihilangin. Tapi tentu aja pencabutan subsidi BBM berisiko nimbulin penolakan besar dalam masyarakat. Oke, terlepas dari situasi utang, sekarang kita bahas yuk. Sebetulnya gimana sih output yang dihasilkan dari semua penambahan utang negara ini? Sekarang kita coba lihat data dari tahun 2015 sampai 2022. Ini nih beberapa program besar yang terrealisasi dengan anggaran besar. Yang pertama, bantuan pendidikan sebesar 3.400 triliun, bantuan kesehatan sebesar 1.100 triliun, infrastruktur pelayanan publik sebesar 2.700 triliun, dan perlindungan sosial sebesar 1.500 triliun. Kombinasi biaya program tadi totalnya sebesar 8.921 triliun rupiah. Angka ini masih jauh lebih besar dari penambahan utang di periode yang sama sebesar 5.125 triliun rupiah. Dari sisi aset bisa dibilang Indonesia tuh ngalamin pertumbuhan aset yang lebih besar daripada pertambahan utangnya. Tercatat sepanjang 2017 sampai 2021, pertumbuhan aset negara tumbuh dari 5.900 triliun jadi 11.400 triliun dalam waktu 4 tahun. Di mana pada tahun itu jalan tol yang beroperasi naik 3 kali lipat dari tahun 2014. Jalan daerah naik 6 kali lipat, kapasitas listrik nambah sampai 17.000 MW, dan kapasitas bendungan naik sampai 2 kali lipat. Pengeluaran ini juga ningkatin jumlah sekolah dan tingkat partisipasi sekolah, yang akhirnya naikin indeks pembangunan manusia di Indonesia dari 70,8 jadi 72,9 dalam waktu 5 tahun. Selain itu, kualitas kesehatan juga ningkat nih dengan penambahan rumah sakit dan puskesmas yang beroperasi, penurunan angka gizi buruk, dan kematian ibu ketika melahirkan. Dari data-data ini kita bisa ngeliat gitu ya, meskipun kenaikan jumlah utangnya meningkat, tapi manfaat yang dihasilkan dari pembiayaan utang ini juga tercatat ngalamin tren yang cukup positif. Nah, tapi apa tren yang positif ini udah cukup bagus buat menjustifikasi kenaikan utangnya? Kalau soal itu, balik lagi nih ke interpretasi masing-masing ya. Sekarang aku mau bahas dari sudut pandang yang lain. Sebetulnya ada nggak sih cara lain selain naikin jumlah utang buat menuhin kebutuhan program negara kita? Teorinya sih ada banyak nih cara yang bisa dilakuin buat seenggaknya ngurangin jumlah utang kita. Tapi balik lagi, prinsipnya pasti antara dua, ningkatin pendapatan atau ngurangin pengeluaran. Buat ningkatin pendapatan, kita bisa maksimalin penerimaan pajak. Sekarang penerimaan pajak kita masih di bawah standar, dan kalau aja penerimaan pajak kita bisa di titik ideal minimum 15%, ada potensi penerimaan negara dari pajak bisa ningkat nih sebesar 850 triliun rupiah tiap tahun. Solusi lain bisa juga dengan ningkatin penerimaan PNBP dari BUMN, pendapatan blue atau penjualan SDA. Tapi berdasarkan data penerimaan APBN tahun 2022, realisasi PNBP itu cuma 588 triliun atau sekitar 22,4% dari total penerimaan negara. Hal ini tentu jadi PR besar ya buat Kementerian BUMN, para direksi dan juga komisaris BUMN buat naikin profit bisnis mereka supaya bisa jadi dividen negara. Sekarang solusi dari sisi ngurangin pengeluaran. Kira-kira apa nih pengeluaran negara yang bisa dipangkas? Sebenarnya bisa banget dikurangin itu ya subsidi BBM, dimana ini udah jadi candu yang ngebebanin ekonomi kita. Tapi balik lagi nih, pengurangan ketergantungan subsidi ini nggak mungkin dilakuin mendadak. Perlu ada proses bertahap supaya masyarakat nggak kaget dan kestabilan ekonomi itu juga terjaga. Nah, itu tadi beberapa alternatif yang secara teori bisa dilakuin buat ngurangin utang negara. Prakteknya tentu nggak semudah itu ya, karena tentu ada banyak faktor yang perlu dipertimbangin. Oke deh, itu tadi ulasan aku tentang kondisi utang negara kita. Dari video ini aku harap seenggaknya kita udah jadi lebih paham gitu ya, gimana sih kondisi utang negara kita.
Yang pertama, kita jadi tahu komponen utang dan proporsi utang negara kita. Yang kedua, kita juga jadi paham indikator yang tepat gitu ya buat nilai kondisi kesehatan utang negara kita. Yang ketiga, kita jadi tahu kenapa sih negara masih perlu ngutang. Yang keempat, kita jadi tahu apa aja program yang udah dijalanin seiring dengan bertambahnya jumlah utang negara. Dan yang terakhir, yang kelima, kita jadi tahu apa aja sih langkah alternatif yang secara teori bisa dilakuin buat nekan jumlah utang negara kita. Kalau menurut kamu sendiri, gimana nih kondisi utang negara kita? Ceritain pendapat kamu di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.